Bunda, bila si buah hati susah makan, apa yang dikerjakan? Memaksa anak makan dengan ditakut-takuti mau dibawa ke dokter, memarahi, memaksa dengan kekuatan fisik, atau memaksa anak makan dengan memberi obat penambah nafsu makan. Jangan Bunda, karena anak susah makan ada sebabnya. Kita harus mencari penyebabnya. Bunda kesulitan mencari penyebabnya, konsultasikan ke dokter. Dokter pasti tidak akan langsung meminta Bunda pergi ke laboratorium untuk mengetahui apakah anak sakit TB, ISK, atau ADB, atau minta ibu periksa ekokardiografi untuk mengetahui apakah anak Bunda menderita penyakit jantung bawaan. Mengapa? Karena dokter harus mengarahkan ke penyebab yang paling mungkin. Penyebab itu banyak dan bukan hanya penyakit. Seorang dokter menegakkan diagnosis atau mencari penyebab suatu masalah melalui prosedur baku, anamnesis atau wawancara, melakukan pemeriksaan fisik, kemudian membuat analisis kemungkinan penyebab masalah, atau disebut diagnosis kerja dengan diagnosis bandingnya. Baru kemudian melakukan pemeriksaan penunjang, itu pun kalau diperlukan. Jadi tidak dibenarkan kalau Bunda datang sendiri ke laboratorium minta pemeriksaan. Pemeriksaan darah, air kencing, foto ronsen, atau tes mantu. Namanya pemeriksaan penunjang, tentu bukan utama. Kalau seandainya tidak diperlukan tapi diperiksa juga, apa dampaknya? Kecuali sia-sia juga menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Yang lebih penting menyebabkan trauma pada anak, itu yang mungkin susah diatasi. Lalu apa penyebab anak susah makan? Menurut para ahli, penyebab makan ada 3 kelompok. Pertama, kelainan organ tubuh anak. Kedua, kelainan saraf. Dan yang ketiga, kelainan perilaku makan. Dan kalau boleh saya tambahkan, kelompok yang keempat adalah makanan dan cara makan yang kurang sesuai. Apakah kelainan organ tubuh anak yang menyebabkan anak susah makan? Beberapa di antaranya ialah kelainan organ pencernaan dan di sekitarnya. Tentu akan menyebabkan anak susah makan. Apa misalnya? Yaitu celah bibir, celah rahang, celah langit-langit, lidah kaku, lidah besar, sumbatan kerongkongan, atau tenggorokan dan lain-lainnya. Mengapa kelainan saraf dapat menyebabkan anak susah makan? Karena mengunyah dan menelan makanan memerlukan kekuatan otot, yaitu otot di sekitar mulut dan kerongkongan yang digunakan untuk mengunyah dan menelan. Kekuatan otot memerlukan saraf yang normal. Yang termasuk kelompok ini anak dengan perkembangan saraf yang tidak baik, termasuk cerebral palsy. Kelainan perilaku makan menurut Profesor Irene Satur ada 6 macam. Pertama disebut feeding disorder of state regulation. Kedua disebut feeding disorder of reciprocity. Ketiga disebut infantile anorexia. Keempat disebut sensory food aversions. Kelima disebut feeding disorder associated with concurrent medical condition. Dan yang keenam disebut post-traumatic feeding disorder. Apakah yang disebut feeding disorder of state regulation? Ialah masalah makan karena perubahan cara makan dari yang ada di kandungan dan setelah lahir tidak terjadi secara baik. Makan di dalam kandungan terjadi secara teratur, yaitu melalui tali pusat dan ari-ari atau plasenta. Di luar kandungan, bayi harus menyesuaikan diri dengan kegiatan lain, bernafas, tidur, aktivitas fisik, dan ibu yang tidak paham akan hal ini menyebabkan masalah ini. Apa yang dimaksud dengan feeding disorder of reciprocity? Yaitu kelainan makan akibat hubungan ibu anak yang tidak baik. Anak menjadi terlantar, kurang gizi, badan lemah, susah makan.
Apalagi ibu tidak perhatian pada anak, pengguna nafsa, rumah tangga kurang harmonis, dan lain-lainnya. Apa ciri-ciri jenis ketiga, yaitu infantile anoreksia? Tipe ini anak tidak mau makan, tidak pernah minta makan, aktif, tetapi badannya kecil. Ibu biasanya sangat perhatian terhadap anak, berbeda dengan tipe 1 dan 2. Pada kondisi ini, ibu sudah berusaha melakukan aturan makan dengan baik. Aturan makan disebut feeding rules. Ini banyak dijumpai. Jadi, anak memang makan hanya sedikit. Tipe keempat, sensory food aversion, secara umumnya menggambarkan anak hanya mau makan makanan tertentu. Termasuk dalam kelompok ini ialah picky eater, selective eater, dan neophobia. Walaupun ada yang mengatakan picky eater dan neophobia itu adalah masih wajar. Tipe kelima ialah post-traumatic feeding disorder, ialah susah makan setelah trauma, misal setelah dipaksa makan atau setelah tersedak. Tipe ke-6, feeding disorder associated with concurrent medical condition, adalah susah makan karena masalah medis. Ini sama dengan penyebab penyakit yang telah disebutkan di atas. Penyebab keempat atau kelompok keempat termasuk karena masalah makanan, cara memberi makan, dan lain-lainnya. Mungkin tumpang tindih dengan kelompok perilaku infantile anoreksia. Penjelasan mengenai cukup panjang sehingga akan saya bicarakan secara tersendiri. Melihat begitu kompleksnya penyebab susah makan, maka jelaslah tidak bijaksana bila Bunda langsung pergi ke laboratorium untuk minta pemeriksaan sendiri. Pergilah ke dokter dulu untuk dianalisis. Ternyata tidak semua kelompok penyebab itu banyak dijumpai di Indonesia. Untuk itulah Unit Koordinasi Kegiatan Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia melakukan penelitian di Senter-Senter Pendidikan Dokter Spesialis Anak di Indonesia untuk mengetahui penyebab yang sesuai dengan kondisi anak Indonesia. Nanti akan saya kisahkan Bunda. Sekian dulu Bunda informasi dari saya. Lain kali akan saya jelaskan sedikit demi sedikit mengenai hal tersebut. Kalau Bunda suka dengan informasi saya, silahkan subscribe, like, comment, dan jangan lupa bunyikan bel notifikasi. Semoga media saya ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.